Lah kula takoni kali santri kula, Abah, siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi yang digambarkan sebagai Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf? Jawabannya sederhana, tetap lebih ganteng Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kenapa kok yang digambarkan Nabi paling ganteng Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Mila jenengan lak ngelukis gambaran Nabi Yusuf ora dosa, tapi lak ngelukis gambaran Nabi Muhammad dosa. Jenengan gambar nyuwun sewu wajah Nabi Isa angsal, tapi Anda tidak boleh gambar wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Sekian banyak kitab sholawat menggambarkan Nabi Muhammad, tidak mampu secara utuh menggambarkan ketampanan Nabi Muhammad sampai gantengnya wong. Maka dalam kitab Simtud Duror disebutkan khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang. Maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu Bonorowo, ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Mudar kayak ya wong lemu jawaban. Wis lemu lungguh ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek ya. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Dua-duanya. Kalau Anda menjawab dua-duanya berarti kamu menyamakan suamimu dengan nabi. Lah bojomu siapa? Bojomu raine kayak Eko. Masa dipadake Kanjeng Nabi? Ya beda. Kalau saya ditanya sama istri saya, "Ayang Beb, siapa yang lebih kamu cintai? Istrimu apa nabimu?" Langsung saya jawab, hakul yakin, saya 1.000.000% mencintai nabiku. Alasannya apa? Iya, nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menyedihkan. Betul Pak? Ya. Nabi menyelamatkan, istri jelomprongkan. Nabi nggak bisa diganti, only one, illa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya, nggak bisa diganti. Istri macam-macam, jangan diganti, tambahi. Makanya ibu-ibu itu kalau diperintah sama suaminya jangan jawab kesel. Bu, gak pakai kopi, aku kesel. Kalau saya sebagai suami minta istri bikin kopi jawab kesel, tak jawab yola kue kesel, tak golek ke konco. Setuju bapak-bapak? Kok bengi-bengi bapaknya pengen kelon, ayo bu kelon, kesel. Ya wis tak golek konco. Lah capek kok, ya digolek ganti kok, ijol kok, repot amat. Makanya ibu-ibu kalau diperintah suaminya jangan bilang capek. Karena wanita yang baik menurut Kanjeng Nabi ciri-cirinya adalah wa in amartaha atau atka. Perempuan yang baik diperintah suaminya manut, jangan bilang capek. Makanya Anda pulang dari sini, khusus orang sini saya nasihati, istri yang baik adalah suami belum minta, istrinya sudah nawari. Setuju bapak-bapak? Setuju. Sing lanang rong jaluk kopi, kopi nih. Sing lanang jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk jarang, jarang. Sing lanang rong jaluk susu, sing lanang rong jaluk kelon, malah ngomong kesel. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, sampaikan kepada suamimu, Mas, krotone pun siap. Napa niku kroto? Pakan manuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Ikhlas Asin Ponorogo, Kebumen. Apa? Kok Ngasinan Ponorogo, Kebumen yang saya banggakan. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Ponorogo yang berbahagia, beliwingko bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei wong Ponorogo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik, dan saya meyakini semua yang hadir ini insya Allah orang-orang baik. Yang saya berharap setelah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini ada satu persoalan yang cukup rumit terkait dengan apakah agama itu privasi atau bukan. Gara-gara video pengajian saya di Banyuwangi dengan bintang tamu Farel Prayoga yang hari ini sedang viral, sehingga seolah-olah ada tuduhan Gus Miftah intervensi agama. Padahal faktanya tidak demikian. Saya ngaji di Banyuwangi dengan puluhan ribu orang, bintang tamunya Farel. Setahu saya, karena acara pengajian, bintang tamu Farel ya mungkin muslim, maka dia sholawatan. Selesai nyanyi, saya tanya, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Dijawab, enggak bisa. Ya sudah, kamu belajar. Setelah itu kemudian ada tulisan dari panitia disampaikan kepada saya, mohon maaf Pak Kiai, Farel non Islam. Nah, karena merasa saya tadinya bertanya apakah dia bisa ngaji apa enggak, ternyata kata panitia dia non Islam, non Muslim, saya minta maaf dong sama Farel. Oh maaf kalau kamu non Islam, karena biasa orang non Islam ikut ngaji saya itu biasa. Saya kemarin di Kupang di NTT, kayak cangkeme ngapa ya, cangkeme banser meneng bahaya, santet raiso ngaceng ya. Kalau hanya orang non Islam ikut pengajian Gus Miftah itu biasa. Saya kemarin di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, yang duduk di depan justru para pendeta. Saya kemarin pengajian dari Bali, justru yang ikut ngaji saya banyak para pedando dan pecalang. Yang menjadi persoalan adalah karena ini jadi bintang tamu, lah karena acaranya pengajian, kan lumrah kalau saya suruh ngaji. Ternyata baru ada informasi dari panitia bahwa yang bersangkutan, kata panitia, non muslim. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, saya sudah klarifikasi, saya mohon maaf, tapi saat itu saya sampaikan kepada Farel, Farel, apapun agamamu kamu harus taat, jadilah hamba yang baik. Lah ternyata hari ini banyak muncul di media
bahwa Farel melaksanakan sholat. Aku lah mumet ndase. Iki sak janjane agamane apa? Saya nggak urusan kamu agamanya apa, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Wong semua agama yang diakui oleh undang-undang itu berhak menjalankan ibadah agamanya dengan baik dan benar. Yang salah itu kalau kita ngikuti atau ngomentari atau mempermasalahkan agama orang lain. Mungkin apa badan? Anda jadi orang Islam, ya jadilah orang Islam yang baik. Anda jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Yang menjadi persoalan di panggung panitia ngomong sama saya, ini orang non-Islam, tapi kok hari ini banyak video di Instagram dan TikTok yang bersangkutan melaksanakan sholat. Kan dan hasil kainyong kayak di prank. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan begini, Gus, apakah agama itu privasi? Bagi saya Bapak Ibu, Anda yang mengatakan agama privasi itu silahkan. Tapi kalau saya, bukan. Alasannya apa Gus? Saya kasih alasan. Bapak Ibu, Anda punya KTP? Ada kolom agama dalam KTP? Kok dalam KTP-mu ada kolom agamanya apa enggak? Agamanya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa harus ada kolom agama dalam KTP? Ini menunjukkan apa? Bahwa agama harus dideklar, disampaikan. Sehingga kemudian apa? Kita tidak salah bagaimana kemudian, mohon maaf, memposisikan seseorang. Contoh, kenapa agama harus dideklar? Iki kok jadi atos son iki ngopo to? Tukang son. Kurang mbok didik, iki dadi atos kaya cangkemmu. Nah, dimbok gini itu. Nah, kenapa agama itu harus dideklar? Ada kolom agama dalam KTP. Saya ingat betul zaman Pak Cahyo Kumolo almarhum jadi menteri dalam negeri, itu ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Waktu itu Pak Menteri tanya sama saya, Gus, kalau menurut Gus Miftah bagaimana kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Oh, saya nggak setuju Pak. Kenapa Gus? Karena itu kebanggaan bagi saya umat beragama. Nama Miftah, agama Islam. Saya harus bangga dengan agama saya yang tertulis di dalam KTP. Nama Saverius, agama Kristen. Silakan Anda bangga dengan agamamu. Nama Aloksia, agama Buddha. Silakan Anda bangga dengan agamamu. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu, kenapa bapak-bapak yang jawab? Ibu, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, setuju apa tidak? Tidak. Kalau bapak-bapak, setuju apa tidak? Setuju, codot kok. Maksud saya apa? Bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan balihu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun cuma satu ayat. Ayat itu kan bisa banyak dipahami, tanda dan lain sebagainya. Panitia nggak usah nyuguh saya puasa, sok tahu. Kono mulai diombe dewek kono. Mesake temen, kana wis minggat kok malah balik bae. Tisune bayar apa-apa. Makasih ya Kang. Aran mereka siapa? Jenenge siapa? Muslimat. Lanang kok muslimat keprimen ya? Jangan-jangan banci ya. Nang ngendi-ngendi kiye arane muslimat ya wadon. Masa nek muslimat lanang? Wong cangkeme ngomong muslimat ya.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau saya agama itu bukan privasi. Tapi bagi orang yang mengatakan agama itu privasi, ya saya bisa apa? Saya nggak ada urusan. Memang saat itu Mas Farel bilang, saya tanya, Mas, lah agamamu ki apa kok non Islam? Dijawab sama Farel, privasi. Sehingga kemudian memunculkan tanya, yang menjadi persoalan kemudian adalah agama itu privasi atau bukan? Kalau saya secara pribadi mengatakan bukan. Contoh Pak, kenapa saya harus ngaku Islam, Kristen ngaku Kristen? Umpamane anak kasus neng kampung Kasinen ki apa? Ini ngomong apa? Ya maklum jangan mewang pasa ya ora apa-apa. Umpamane neng Bonorowo anak kecelakaan, tabrakan sepeda motor. Der umpamane kan tabrakan. Kaget pada anak kecelakaan, tabrakan, orangnya meninggal dunia. Kalau yang kecelakaan katakanlah tetanggamu, kamu tahu dia agamanya Islam, maka secara otomatis kita akan ngopeni jenazah almarhum kecelakaan ini dengan menggunakan cara Islam. Kalau yang meninggal tahu dia orang Katolik, ya diopeni dengan cara Katolik. Itulah pentingnya kenapa kita harus mendeklir agama, bahwa agama itu bukan privasi. Umpamane, oh ini tahu orang Islam bertamu ke rumah Anda, iya disugo yang halal umpamane, karena mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yen disugo. Makanya kenapa kalau Anda bertamu ke sini pengajian pasti ibu-ibu bawa tas, karena tahu ada suguhan. Kan tujuannya cuma satu, jajane surah sel kayak kie. Nah, kalau ini tamunya non Islam, oh agak bebas dikit, yang haram-haram dikit tahu. Atau Anda bertamu kepada rumahnya orang Kristen, oh tahu Gus Miftah itu Islam, jangan disuguh babi, karena bagi orang Islam babi itu haram, apalagi babi buta. Ibu-ibu tahu kenapa babi itu haram? Karena mengandung cacing pita. Salah, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya masa anaknya muslimat, ya anaknya. Nah, maka Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, atau kemudian dalam ayat yang lain, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu. Harus dijelaskan nih. Makanya kalau saya di mana-mana, Gus Miftah agamanya apa? Islam. Anda orang Kristen umpamanya, agamamu apa? Kristen. Meyakini agama yang kita peluk kan hukumnya wajib. Kayak Anda orang Islam, inna dina indallahil Islam. Di awal dakwah, Nabi Muhammad menyembunyikan dakwahnya. Artinya apa? Dakwahnya secara sir, sembunyi dakwah. Kalau suami di Bonorowo yang sembunyi-sembunyi bukan dakwahnya, tapi nikahnya. Karena nikah yang kedua biasanya sembunyi. Kenapa bapak-bapak kalau menikah lagi sembunyi-sembunyi? Karena bapak-bapak punya prinsip nikah itu ibadah, dan ibadah paling bagus dilakukan secara sembunyi. Karena kalau dipamerkan gak berpahala, namanya riya. Betul Pak? Betul. Orangnya juga datang ini, biasanya pakai batik. Lah banjer rasa rabi mani, banjeran duit kok ya rabi mani. Saya kemarin ditanya, kalau Gus Miftah lebih hebat mana antara polisi, tentara sama banser? Saya jawab banser. Buktinya apa? Polisi, tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku.
Ya kan bank ya nggak mungkin mencairkan pakai SK-nya Banser. Makanya Banser besok masuk surga pertama kali. Amin. Saya besok masuk surga yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Ya. Ya apa-apa survei ya. Wis sing tengah ireng temen ya. Ira arane Yogyakarta ki arane Irma. Apa ki Irma? Irenge Masya Allah. Nggak apa-apa kamu hitam. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Lah. Pengen por raimu kebak panu. Nah, maka Bapak Ibu, periode dakwahnya Nabi itu ada periode dakwah bisir, ada periode dakwah bil jahar. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian terang-terangan. Yang pertama, kenapa di saat dakwah pertama Kanjeng Nabi sir sembunyi-sembunyi? Karena Islam minoritas. Artinya minoritas apa? Islam baru saja lahir. Artinya lahir apa? Baru saja Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah di awal dakwahnya dengan cara sir atau sembunyi-sembunyi. Karena kalau langsung-langsungan ngomong soal Islam, berbicara tentang Islam, pasti resistensi dan musuhnya lebih banyak. Makanya Kanjeng Nabi dakwah pertama itu ngajak keluarganya dulu. Nah, Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau ada dalil bunyinya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Bapak Ibu, dakwah yang perlu diajak pertama itu adalah keluarganya. Umpamane anak pengajian nang Bonorowo siang ini bersama Gus Miftah. Anda tidak harus ceramah di depan panggung seperti saya. Minimal ngajak anak istri suaminya. Pak, besok anak pengajian, ayo mangkat. Itu juga dakwah. Ibu-ibu punya anak, nak, besok pengajian, itu juga dakwah. Tapi orang sini saya yakin ikhlasnya luar biasa. Duduk di bawah nggak ada tikar, subhanallah. Insya Allah pulang pengajian little body, siltiga telah keleban wedi. Lain ini beda ya, little botu. Sitiga tel kelebon watu. Sing jilbabe kuning lemune ya Allah. Sakawak bokong kabeh ya. Jadi Bapak Ibu, dakwah dari skala terkecil. Makanya bahasanya Gus Miftah apa? Banser, kipasnya depirene bara satu lantoleh kayak gini. Iso pora. Goblok temen ya kayak gini carane. Prim. Eko bingung temen ya. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Eko, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Walaupun sebenarnya sunnahnya kumis itu dikerok, sunnahnya. Tapi kan nggak harus. Nah, kalau sunnahnya jenggot dipelihara, kalau kumis dikerok. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan, 2 motong kuku, 3 menyukur kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya mulih macul saka sawah, dicabuti kelek, sunnah Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dewek ya. Aja digawa nang salon. Wo Eko nang salon. Eko badhe ngapa? Cukur. Tukang salonnya sing lemu kae. Wah. Malah sing lemu takon dikrimbat apa ora. Bapak Ibu, coba Anda dengarkan kalimat ini.
Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Makanya kalau di kepolisian ada istilah dai kamtibmas. Artinya apa? Selain posisinya sebagai kamtibmas, dia juga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui profesinya sebagai polisi dan tentara. Kalau di tentara dulu ada istilah babinsa, betul Pak Dan Ramil ya? Sekarang masih ada babinsa? Nah, masih ada. Ini apa? Pak Babin, Pak Babin. Nah, kalau Pak polisi namanya kamtibmas. Saya memindahkan polisi, intel sama kamtibmas, nggak perlu lihat seragamnya, cukup didengar dari batuknya, itu beda. Kalau intel batuknya biasanya ditahan-tahan, diempet-empet. Intel, karena harus sembunyi-sembunyi. Kalau kamtibmas, kayak itu biasanya. Polisi ini batin, ya ini bajingan ya. Ada apa-apa Pak polisi pangkatnya cendak, asalkan selamat, daripada jenderal dipecat. Kan yang dicari bukan pangkat yang tinggi tapi selamat. Gini apa mboten Bu? Nah, dakwah dari skala terkecil. Maka kenapa kalau kata Nabi, ibu-ibu dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Anda punya kewajiban dakwah minimal kepada anak-anakmu. Bagaimana dakwah kepada anak-anak? Dimulai tidak hanya ketika dia sudah lahir, tetapi dalam kandungan. Begitu matang, ibu-ibu banyak baca Quran. Harapannya apa? Supaya anaknya jadi ahlul Quran. Begitu ibu-ibu hamil, hamil itu bahasa Jawa halusnya apa? Meteng matane, kuwi halus, meteng. Nah, ini bener. Meteng itu bahasa yang lebih halus, ngandut. Tapi yang lebih halus lagi namanya anggarep beni. Kalau anggarep sari itu mens. Tapi ingat, menstruasi bukan mensret. Anggarep sari. Kalau anggarep beni, meteng. Ini perlu disampaikan Pak, karena anak-anak kita sekarang banyak yang nggak bisa bahasa Jawa halus Pak. Saya punya santri, tamu saya datang pengen ngerokok, nggak mau rokok jadi, maunya tengwe, ngelinting dewe. Saya butuh mbako. Akhirnya saya bilang sama santri, tolong kamu beli soto. Pulang bawa soto, kan goblok. Padahal soto itu mbako, malah mulai nggawa soto. Karena bahasa Jawa itu emang keren. Bahasa Jawa itu keren. Makanya banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya Pak. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia nih? Langka, orang anak. Masa ya kencing macrit ya bukan. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar menawar. Nah, bagaimana dakwah ibu kepada anak? Kan misi kenabian itu kan dakwah. Artinya apa? Saya menginginkan semua yang hadir ini menjadi pendakwah. Walaupun tidak harus profesional seperti Gus Miftah. Artinya profesional kan ya, nyong diundang ya mulai diamplopi. Apa? Berdiri. Wah, infaknya saya Bu, ngatur-ngatur. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu nyampe sini masih tidur Pak. Tadi saya belum tidur semalam. Malam baru pulang pengajian jam 3, sahur sebentar, baru subuh tidur sebentar, dibangunin sama istri, Beb. Saya jawab, apa Bunda minta tambah? Iya kayak gitu.
ternyata kon sahur. Inyong pikir jelek tambah. Nah, jadi saya tadi di sini baru bangun tidur, Pak. Makanya saya bilang, mungkin kalau Bapak Ibu menjalani dakwah profesional kayak saya itu nggak mungkin kuat. Saya sekarang berangkat tanggal 10. Hari ini pengajian 3 kali, nanti malam terakhir di Purwokerto. Harus langsung bablas besok pagi di Jakarta jam 9 pagi saya ada acara dengan Presiden di Jakarta Convention Center. Launching acara TV, saya ceramah 10 menit. Jam 12 siang saya balik ke Tegal Pemalang, pengajian Tegal Pemalang. Besoknya pagi harus kembali ke Jakarta. Saya ada acara live di TV sebagai host di TV. Tanggal 13 pagi saya ke Lampung, 13 sore balik ke Tangerang, HUT Kabupaten Tangerang. 14 saya ke Cirebon, 15 saya ke Banten, 16 ke Lubuk Linggo Sumatera Selatan, Muara Enim. Baru pulang ke Jakarta sampai Jogja tanggal 19. 8 hari berangkat baru pulang. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kan aku jadi ingin. Kok ingin? Lalu pokoknya kayak kelan baik. Nah, maksud saya apa? Bahwa risalah itu perlu disampaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu pembawa risalahnya Nabi Muhammad, risalahnya Al-Quran. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Artinya apa? Siapa yang harus menyampaikan risalah? Ya kita semua. Risalahnya apa? Ya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas. Bagaimana cara menyampaikannya? Dengan cara sesederhana mungkin. Anda jadi lurah. Ada Pak Lurah di sini? Dikit lurah ya. Halo Pak Lurah. Wah, kuru temen ya. Kakean apa? Kakean? Foto. Foto sama siapa? Foto ki apa? Oh, kakean butuh. Lah iya, jadi kepala desa kia stres. Bayare titik, ben pengajian kon nyumbang. Tangga-tanggane mantu nyumbang, sunatan nyumbang, janda datang nyumbang. Ya, makanya di mana-mana Pak Lurah itu kelasnya fitness. Apa kayak fitness? Awake fit, atine ngenes. Semoga Pak Lurah panjang umur. Amin. Artinya apa? Orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Menyampaikan risalah. Anda sebagai kepala desa, ingat, dakwah bukan profesi, tapi semua orang harus berdakwah. Berarti apa? Pak Lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah. Minimal apa? Ngajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik. Caranya bagaimana? Dicontoh. Kan Pak Lurah, Kanjeng Nabi itu punya 4 sifat. Umpamanya Pak Lurah, Pak Camat di sini. Pak Camatnya mana? Sing kumisnya kandel lagi ya. Ya, kamu kumisnya medeni ya. Kayak jagung bakar kayak gini. Gede temen. Bojone loro. Wah. Bojone loro katanya. Apakah benar? Oh, bojone Inul, kayak Mas Adam. Pas nyong siji Pak Camat, wetenge aja gede-gede. Anak penelitian di rumah sakit di Yogyakarta, laki-laki kalau perutnya besar biasanya manuknya cilik kayak gitu. Makanya aja gede-gede. Dulu inyongnya wetenge gede banget. Lah baca tulisan kiye, wong lanang wetenge gede manuknya cilik. Makanya saya berusaha menjadi kurus. Alhamdulillah sekarang perut saya kecil. Berarti manuknya cangkem ya. Tenang. Bagaimana dakwahnya kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah? Dakwah bilhal, dengan contoh. Oh, saya sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya.
Pak Lurah apa? Bikin kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Minimal apa? Menjadi pemimpin yang meneladani akhlak Nabi. Oh, Nabi Muhammad itu sidik, jujur. Nabi Muhammad itu amanah, fatonah, tablik. Tablik itu menyampaikan. Contoh tablik, ada BLT, bantuan langsung telas. Kalau Anda tablik, sampaikan semua BLT kepada masyarakat. Walaupun banyak fitnahnya, begitu BLT numpuk di kelurahan, ibu-ibu mulai cerewet. Paling sing ditu mau dilure lurahe dewek. Biasanya ngoten niku napa mboten? Wonge ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hitam, hijau, insya Allah lebih parah. Tablik menyampaikan. Lah, saya pengen dakwah ini jadi suatu yang asik dan menyenangkan. Bagaimana dakwahnya Banser? Dakwahnya Banser adalah dengan tenaganya. Pengajian, ngawal jamaah, mapak-mapak duduk di sana. Ngawal kiai tanpa harus nutupi bokongi keraine kiai. Jadi daripada kamu berdiri, duduk aja nggak apa-apa loh mas, kan kasihan tuh, duduk saja. Kok duduk aja kiai, duduk aja kayak bang ini ya. Lungguh kok malah ngeyel. Duduk saja. Orang masalah kamu bukan kesel apa tidak lah. Nah, ala yo Eko golek senderan. Kan gini enak, tidak nutupi mereka ke aku. Kan mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokong. Keren. Lah ini dakwanya Banser ya kayak gini, ngawal kiai pengajian. Nggak ada ceritanya kok Banser ngawal dukun, orang ada ceritanya. Nggak ada ya. Juklaknya Banser itu tidak ngawal dukun, dakwahmu dengan tenagamu. Apalagi kemudian Banser juga menjadi dai, begitu duduk langsung ngambil foto, moto-moto kiai. Wah, padahal HP ini cross. Nah, sehingga kemudian apa? Kita semua masing-masing punya tugas dakwah. Itu banyak kamera, itu mesti YouTuber. Nah, YouTuber dakwah dengan channelnya. Caranya bagaimana? Dengan posting yang bermanfaat, judulnya jangan provokatif. Coba sedikit banyak hari ini yang viral tentang Gus Miftah sama Farel Prayoga, itu kan gara-gara tukang edit, tukang potong. Tukang potong apa? Tukang potong video. Makanya anak-anak YouTuber itu masuk surga besok gampang, masuk neraka juga gampang. Ayo, pengajiannya bagus, judulnya provokatif. Gus Miftah intervensi agamanya Farel Prayoga. Padahal nggak ada intervensi. Itu berarti fitnah apa mboten? Fitnah. Provokatif apa mboten? Provokatif. Itu Pak Polisi kalau dilaporkan ke polisi itu ada undang-undangnya loh. Pelanggaran KUHP pasal hate speech, undang-undang pelanggaran ITE dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Tapi kalau kamu jujur, Gus Miftah mengajak semuanya untuk menjadi dai, walaupun tidak harus profesional kayak Gus Miftah. Karena kalau semuanya pengen menjadi dai profesional, panitianya mumet, amplopnya kurang. Wong mendatangkan Gus Miftah saja murah dinyang. Murah dinyang. Wingi sing tekan ning Pondok Nyong sapa? Panitia sing sowan teng Pondok Nyong sapa? Oh, iya. Matur sama panitia di pondok sama manajemen, mohon maaf ini kita panitianya miskin. Ya ora apa-apa, yang penting bisa ngaji. Alhamdulillah, saya ketemu Anda senang, Anda ketemu saya senang. Insya Allah besok orang masuk surga dalam keadaan senang. Amin Allahumma amin. Makanya ketua panitianya kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat duhur. Amin. Jadi baru duhur modar kayaknya.
Anda mungkin hari ini ada yang datang profesinya sebagai pedagang. Ya jadilah pedagang yang jujur. Ibu, saya ingatkan, mungkin Anda ada yang jadi pedagang. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat yang paling baik itu adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar? Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Kenapa dikatakan pasar sebagai tempat terburuk? Karena banyak terjadi kecurangan, karena banyak terjadi penipuan, karena banyak terjadi pembohongan. Contoh, dodolan buah dimasukkan parsel, sing ning jaba parsele nyuwun sewu buahe sing apik-apik meling-meling dibungkus plastik, sing ning jero bosok. Pernah beli seperti itu, Bu? Sering. Itu berarti apa? Anda menjadi pedagang yang tidak jujur. Ayo, ngurangi timbangan. Harusnya sekilo, kurang sudah dikasih. Orang jualan apa, dapatnya apa. Satu lagi kejujuran yang sering kemudian kita lupakan. Orang beli ke warung Anda, habis 9.300 umpamanya. Berarti harus dikembalikan berapa? Uangnya 10.000, harus dikembalikan 700 rupiah. Yang 500 dikasih uang, yang 200 diganti permen tanpa minta persetujuan pembeli. Berarti besok bapak-bapak kalau jualan ganti, kalau beli ganti. Kalau Anda beli habisnya 10.000, uangmu hanya 9.700, kasih 9.700 dalam bentuk uang, yang 300 dibayar pakai permen. Modar aku ini tanpa minta persetujuan. Banyak kecurangan, banyak pembohongan, banyak pembodohan. Makanya kenapa pasar dikatakan sebagai tempat terburuk. Tantangannya adalah Anda jadi pedagang, jadilah pedagang seperti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi juga pedagang. Dan kita diingatkan oleh Nabi, 9 dari 10 jalan rizki adalah dagang, jual beli. Makanya orang jual beli itu mulia selama dia bisa jujur. Kanjeng Nabi masih muda sudah jualan. Makanya kalau saya ditanya, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Camat, Pak Lurah, Gus, apakah kiai itu harus dicontoh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tugas kiai ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Sing kudu mau contoh Kanjeng Nabi. Dadi lurah, dadi camat, dadi aparat. Lihatlah ketika Nabi jadi pejabat. Kenapa? Karena Nabi juga seorang presiden. Jadi kiai, jadilah ketika Nabi sebagai seorang dai dicontoh. Jadi pedagang, contohlah Nabi ketika Muhammad berdagang. Jadi pengembala, contohlah Nabi Muhammad ketika menjadi pengembala. Contoh nih komplit. Mila lak jenengan pengen nyontoh sing paling komplit, mang contoh Kanjeng Nabi. Banser nyontoh Inyong, yo ora kuat. Inyong ngaji nih lokalisasi ketemu lonte. Bah, Eko melu, nggak mau pulang. Ya nggak kuat. Pak Lurah melu, bah, betah. Atau jangan-jangan Pak Lurah ini kurus ada masalahnya Pak, susunya ora cocok. Sarkem Pak Lurah kon yang sarkem cangkeme. Masa Pak Lurah sarkem? Kan nggak mungkin Pak Lurah ke sarkem. Kan kalau ke sarkem nggak ngomong sama kamu. Nah, ini coba dilihat. Jadi Kanjeng Nabi itu ibarat etalase, Bapak Ibu. Anda mau milih nyontoh Kanjeng Nabi dari segi apanya? Dari segi pedagang, kalau tidak tadi kita ngomong pasar, jadilah pedagang yang jujur ala Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian apa? Usia 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya, Pak. Saya ulangi, Kanjeng Nabi usia 25 tahun sudah menjadi miliarder. Makanya kalau orang hari ini bilang kita itu harus sama dengan Nabi persis, berarti umur 25 kamu harus kaya. Gak bisa, kita justru sama persis sama Kanjeng Nabi, gak bisa, Pak. Kanjeng Nabi usia 25 tahun super kaya.
Sehingga ketika dia menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu harganya bisa 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi ketika menikah berapa? 1 miliar. Lawang Bonorowo rabi 1 miliar. Mending bujang sak modare. Duitnya saka ngendi? Oh ngundang kiai murah bae dinyang sak miliar. Anak adroh sangoni durung dereng padang. Nanti disangoni ditampa, orang disangoni ketua panitia di WA. Keprimen karepe. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita contoh? Yo, supaya nggak panas, selawatan dulu yo. Kerja. Orang mangan. Udat bae cangkem. Bapak Ibu minta lagu apa? Ojo dibanding-banding ke Joko Tingkir. Sing tua-tua senang Joko Tingkir ya. Ada yang protes Joko Tingkir itu lagu menghina Joko Tingkir. Sing kondo sapa? Nah itu Joko Tingkir ngombe dawet, emangnya salah minum dawet? Kan nggak salah. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu salah. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet kan terhormat. Nyatanya banyak orang Kebumen sama Purworejo yang jualan dawet. Emangnya salah minum dawet? Kan enggak. Wong halal ya Bu ya. Bahkan perbatasan Purworejo sama Kebumen ada dawet ireng jembatan butuh. Disingkat halah cangkeme. Kok ya dibanterke ngene lho. Wong nyong bae ora wani kok. Malah dawet ireng jembatan butuh, disingkat halah balik meneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurang ajar, nanti anak YouTuber langsung bikin judul dawet ireng jembatan butuh, disingkat lah cangkem. Matane. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah
putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tunggu lesehan orang nganggo kursi, dayu ae teko manu emoni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu sing tak tresnani. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. udun bengkak tambah mententeng pletet alon-alon men ora bahaya. Paling penak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola, ngetan ngulon Dadi idola. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bonorowo ngundang Gus Miftah, Ki Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Kowe ngapa? Manuke Pak Lurah manuke cilik dikeplaki. Ana gajah dolanan layang, kiyaine murah nganggo dienyang. Diganti. Dolan nang sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi, ora wani. Ora wani, ora sudi. Emang aku cowok apaan? Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Cadra ke jomblo, sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten mesake temen. Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek.
Wis tuwek tapi kemenyek. Apok ra kowe. Elang. Ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngelo. Bocah sing endi sing iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, balik teng bahasan Maulid Nabi. Muga-muga kabeh sing rawuh seneng bergembira dengan lahirnya Nabi. Insyaallah sesuk seneng-seneng ning surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Kula dipeseni kali kiai kula, lak gawe maulid niku digawe sing seneng. Soale napa? Memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Nomor loro, lak gawe suguhan-suguhana sing paling enak. Soale napa? Sing dislameti wong paling apik sak donya. Awakmu selamatan anake lahir beleke wedhus, selamatan nopo beleke jago, mosok selamatan meringati Kanjeng Nabi kok mung sak-sake, ora pantes. Delok isine apa? Delok. Akan kita lihat apakah suguhan untuk memperingati Maulid Nabi yang dilakukan oleh orang Ngasinan Bonorowo isinya apakah? Isinya adalah 1 jeruk bosok 500 rupiah, roti 100, lempere ya Allah cilike kayak manuknya siapa ya? Masa lemper kayak kia cilik pendek ya Allah 2 senti 100 dan kacang turahan lebaran ya apa ya? Oh wedhus lumayan 3 juta matane kayak 3 juta wedhusnya mau sililit tok saupil. Ya saya apa ke kentang minyaknya ya Allah ya kira-kira ya 5.000 lah lumayan nya mangga Pak Tentara di Badok di Dahar kok di Badok ke Brim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi di Jawa Timur tuh Pak, ada kiai namanya Kiai Mas Subadar. Punya ibu bilang begini, kalau ada acara maulid, beliau mengatakan begini Pak Lurah, tolong, kalau buat suguhan untuk maulid yang paling bagus. Kenapa? Karena untuk memperingati hari lahirnya manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad. Ibu-ibu anaknya lahir belage wedhus, walimatul aqiqah. Anaknya sunatan belage wedhus, walimatul ngetok titit lah. Nah anak-anak Kebumen yang belum sunat, adik-adik kalau sunat di Jepara saja, bentuknya ukir-ukiran gitu. Artinya apa? Memperingati Maulid Nabi itu harus bahagia, nggak boleh susah. Sekarang begini Bapak Ibu, jangankan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, niki rungokne tenanan nggih. Anda punya anak yang anaknya umpamane keriting, ireng, elek, kita aja lahir senengnya minta ampun. Waduh anakku ditimbang-timbang, nangin dong, wangi nih wangi bayi. Malah kadang-kadang ibu nih amnesia, iki anaknya siapa ya? Lali karo anaknya dewek Pak. Nah
Menyambut hari kelahiran anak kita saja, yang anak kita bukan siapa-siapa, kita berbahagia. Apalagi menyambut hari kelahiran sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tak kasih gambaran betapa gantengnya Kanjeng Nabi. Nyoh, plastikmu. Nyoh, tutupmu. Makanya kalau makan adik-adik hadirat akan nilai ya. Tolong apalagi makan-makan dari maulid jangan sampai disisakan. Karena ada keberkahan. Karena makanan yang ada sholawat dan ada doa itu menjadi obat. Makanya saya itu kadang-kadang agak nggak enak hati kalau lihat bapak-bapak makan nggak habis ditinggal. Maka saya sepakat dengan ibu-ibu. Kalau pengajian di mana-mana bawa tas. Ya. Supaya bisa masuk ke dalam tas. Makanya kenapa sepatu sandal saya harus saya pakai, karena saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu. Bagaimana gambaran ketampanan Kanjeng Nabi kok kita harus berbahagia? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi Muhammad itu adalah merupakan manusia yang paling ganteng wajahnya. Pertanyaannya begini, Pak. Kenapa Nabi itu didesain oleh Allah kok ganteng-ganteng? Ya supaya kita umatnya bangga. Betul. Lawang Anda punya suami ganteng saja bangga kok. Apalagi punya Nabi. Tentunya Nabi yang ganteng. Sopo bojoku iki, ganteng, bangga. Apalagi kita punya Nabi. Makanya oleh Allah, Nabi itu selalu ditakdir menjadi orang yang baik, baik fisiknya maupun akhlaknya. Kalau dalam Al-Barjanji At-Tiril nomor 17, di situ disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Muhammad itu nabi yang sangat sempurna baik akhlak maupun bentuk fisiknya. Lah, jenengan ngrumangsani orang ganteng, kewajibanmu kira dadi ganteng, tapi ngrawat apa yang sudah diberikan oleh Allah. Wis elek, ra tau sisiran, ra tau wadus, untune ra tau gosok gigi, gadulen, keleke mambu. Ada salah? Ora salat meneh. Siapa? Ya saya ngomong kiye. Bu, tampan maupun jelek semuanya adalah pemberian Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah ketentuan keutamaan dari Tuhanku. Kita nggak bisa milih. Kok Gus Miftah seganteng ini? Ini semuanya pemberian. Ya ganteng inyong karo Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier langkah rambut. Ya ganteng inyong, rambutnya dawa. Apalagi yang bawah. Kecangkemnya bosok temen ya. Kayaknya anak buah Samsudin ya. Hadir kula napa? Ganteng jelek, cantik tidak cantik, itu semuanya kanugrahan saking Gusti Allah. Kewajiban kita itu satu, merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan kok saya diskriminasi dengan orang jelek, mboten. Mong Allah niku nakdir ndelalah sing jenenge nabi-nabi niku rata-rata semuanya ganteng. Lah kula takoni karo santri kula, Abah, siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Kenapa nabi yang digambarkan sebagai nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf? Jawabannya sederhana. Tetap lebih ganteng Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kenapa kok yang digambarkan nabi paling ganteng Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan,
Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Mila jenengan lak nglukis gambare Nabi Yusuf ora dosa, tapi lak nglukis gambare Nabi Muhammad dosa. Jenengan gambar nyuwun sewu wajah Nabi Isa angsal, tapi Anda tidak boleh gambar wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Sekian banyak kitab sholawat menggambarkan Nabi Muhammad, tidak mampu secara utuh menggambarkan ketampanan Nabi Muhammad sampai gantengi wong. Maka dalam kitab Simtud Duror disebutkan khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang. Maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu Bonorowo, ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Mudar kayak ya. Wong lemu jawaban. Wis lemu lu gua ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek ya. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Dua-duanya. Kalau Anda menjawab dua-duanya berarti kamu menyamakan suamimu dengan nabi. Lah bojomu siapa? Bojomu raine kayak Eko. Masa dipadake Kanjeng Nabi? Ya beda. Kalau saya ditanya sama istri saya, "Ayang beb, siapa yang lebih kamu cintai? Istrimu apa nabimu?" Langsung saya jawab, hakul yakin, saya 1.000.000% mencintai nabiku. Alasannya apa? Iya, nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menyedihkan. Betul Pak? Ya. Nabi menyelamatkan, istri jelomprongkan. Nabi nggak bisa diganti, only one, illa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya, nggak bisa diganti. Istri macam-macam, jangan diganti, tambahi. Makanya ibu-ibu tuh kalau diperintah sama suaminya jangan jawab kesel. Bu, gak pakai kopi, aku kesel. Kalau saya sebagai suami minta istri bikin kopi jawab kesel, tak jawab yola kue kesel tak golek ke konco. Setuju bapak-bapak? Kok bengi-bengi bapaknya pengen kelon, ayo bu kelon, kesel. Ya wis tak golek konco. Lah capek kok, ya digolek ganti kok, ijol kok, repot amat. Makanya ibu-ibu kalau diperintah suaminya jangan bilang capek. Karena wanita yang baik menurut Kanjeng Nabi ciri-cirinya adalah wa in amartaha atau atka. Perempuan yang baik diperintah suaminya manut, jangan bilang capek. Makanya Anda pulang dari sini, khusus orang sini saya nasihati, istri yang baik adalah suami belum minta, istrinya sudah nawari. Setuju bapak-bapak? Setuju. Sing lanang rung jaluk kopi, kopi nih. Sing lanang jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rung jaluk jarang, jarang. Sing lanang rung jaluk susu, sing lanang rong jaluk kelon, malah ngomong kesel. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, sampaikan kepada suamimu, Mas, krotone pun siap. Napa niku kroto? Pakan manuk. Makanya nanti malam Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Tentara pulang ketemu istrinya, tolong teriak di kamar, kroto, kroto. Pertanyaannya, kalian belum punya kroto ya? Ada janda banyak di sini. Kamu cari krotonya janda saja. Kan kalau kamu nikah dengan janda enak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Makanya kemudian apa? Secara gampangnya Bapak Ibu, contohlah Kanjeng Nabi yang paling memungkinkan. Jangan yang susah-susah. Kenapa? Karena agama ini hadir tidak untuk menyusahkan, Pak Lurah. Pak Lurah umpamane nyontok akhlak Kanjeng Nabi babakan kepemimpinan. Oh, Kanjeng Nabi itu jujur. Saya berusaha untuk menjadi jujur seperti Kanjeng Nabi. Itu saja. Oh, lah saiki wong lanang sing dicontoh Kanjeng Nabi poligami. Beda. Tak jawab wong gini. Tolong takonku jawaban. Poligami itu mubah apa sunnah? Wajib, matamu wajib gitu. Poligami wajib. Kamu nggak bisa menjaga perasaan jomblo kamu. Nikah satu saja belum kok poligami wajib gitu. Ibu-ibu, poligami itu mubah, sunnah, apa haram? Kalau Anda mengatakan sunnah, berarti Anda harus mengatakan kepada suami, Mas, sunnah loh Mas, lakoni Mas, ayo. Oh, Pak, alhamdulillah, ibu-ibu mengatakan sunnah. Berarti bapak-bapak tidak salah kalau menjalankannya. Kalau saya mengatakan mubah. Kok Nabi Muhammad istrinya banyak? Ojo mau banding-banding ke. Jangan cerewet baik. Bukan, Pak. Apa perbedaan kita dengan Nabi Muhammad? Kita aja, Pak. Ketua panitia nih, rungokno. Wih, malah durana HP baik. Lagi WA yang bawa amplop, tolong amplopnya kurangi. Tambah ya amplopnya. Repote dadi kiai awan bengi gaweane ngurus santri. Apa meneh yen diundang ngaji pamit mulih wis mesti salami. Goblok temen sangon. Ya kalau nggak disangoni ya lapor polisi atas dugaan KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni kok Gus, tapi isini mung titik. Ya lapor ke polisi, pasalnya beda. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Camat rasang biang guyu bae. Ora urun guyang guyu bae. Ngeten Pak Camat, Pak Lurah. Kenapa saya katakan poligami itu bukan sunnah? Nabi Muhammad itu menikah lagi itu bukan karena keinginannya, Mas. Tapi karena diperintah oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu pernah menikah walinya langsung Allah. Kalau Siti Aisyah walinya bapaknya Abu Bakar. Nabi Muhammad pernah menikah walinya langsung Allah. Yang menikah walinya langsung Allah itu ada dua. Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa, itu walinya langsung Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Zainab, itu walinya langsung Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad istrinya 9, itu tidak ada sing karepe dewek, kabeh mergo dawuhe Gusti Allah. Lah kaya awake dhewe niki nyuwun sewu. Kowe ngomong, aku nikah meneh didhawuhi karo Gusti Allah. Halo ning masjid ora tau, salat ora tau, ngomong rabi meneh dawuhe Gusti Allah ya matamu. Padha karo wong ngasinan, poso ora gelem, traweh ora gelem, sedekah ora gelem, malam takbiran takbir nangis-nangis. Awang. Halah. Ya lucu maning, poso ora gelem, traweh ora gelem, ngecat omah melu bodo. Cie. Matane. Jadi beda kasus, Pak. Kalau Kanjeng Nabi menikah lagi itu atas perintah Allah langsung, kita enggak. Makanya bagi saya, Anda mengatakan nikah sunnah Nabi, Anda salah. Satu, yang kedua, Nabi Muhammad itu kenapa istrinya harus banyak? Karena semua aktivitas Kanjeng Nabi harus direkam. Cara mandinya Nabi,
cara nyuwun sewu ke toiletnya Nabi, cara daharnya Nabi, nyuwun sewu cara Kanjeng Nabi ketemu dengan istrinya, menggauli istrinya, itu harus disampaikan kepada umat. Kalau yang menyampaikan orang lain pasti nggak bisa, karena urusan internal, urusan privasi, urusan individu. Maka yang bisa merekam istri-istrinya. Kalau istrinya cuma satu, rekamannya nggak muat, hard disknya nggak muat, flash disknya nggak muat. Kalau bahasanya bocah YouTube apa boleh? Memori ini nggak kuat, habis apa leh? Habis. Maka kemudian apa? Butuh di cover. Istrinya banyak karena harus merekam semua aktivitasnya Kanjeng Nabi. Lah pertanyaannya inyong kaya ketua panitia nih sing direkam apane? Carane macul. Lah Kanjeng Nabi itu aktivitasnya dicontoh menjadi sunnah. Kalau Anda mencontoh temanmu bukan sunnah. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi istrinya banyak. Tapi mohon maaf, ibu-ibu juga tidak boleh membenci dengan syariat poligami, karena apapun itu diperbolehkan oleh Al-Quran. Anda boleh tidak setuju, tapi tidak boleh membenci. Kayak istri saya setuju dengan poligami, asalkan apapun, asalkan bukan suami saya. Oke. Rawani matamu. Saya sebenarnya berani mas, tapi saya menghargai perasaan seorang istri. Karena saya sampaikan kepada suami, hargailah perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul? Tapi bohong. Alhamdulillah Bu, kalau istri saya sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi niku sing gampang-gampang mawon. Contohnya man aya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mai fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka dia bersamaku di dalam surga. Salah satu mencintai Kanjeng Nabi sing paling gampang niku maca sholawat. Maka Bapak Ibu mumpung niki bulan Maulid atau bisa sepanjang tahun, jangan pernah berhenti mulutnya dari membaca sholawat. Mulutnya harus basah dengan sholawat. Kula dalu mulih tekan ngomah jam 1 jam 2, kula ndelok wirid digitalnya istri saya. Berapa dia jam 1 malam membaca sholawat. Dari pagi sampai malam sudah berhasil membaca sholawat setiap hari minimal 20.000 kali. Bojone Gus Miftah, bojomu ping piro? Bojoku kita kelone sholawatan. Ayo bun kelon sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Enak bun? Tenan. Ya Rasulullah, jawab berat tenanan. Ya Rasulullah, nyalamun aling. Sing banter ya Habibullah yu. Tuwek kemanya. Tuwek meletek-meletek. Ayo ketua panitia selawatan, Pak Lurah kabeh. Bengok, moga-moga Kanjeng Nabi ridho. Amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur
rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir ya, jam 2:30. Allah infak saya cerewet. Satu hal, Bapak Ibu kan pernah sering minta amalan sama kiai, sama ulama. Umpamane jenengan diwene amalan sholawat. Lah awak mungkin maca sholawat, niate siji wae, mergo tresno karo Kanjeng Nabi. Ora usah sholawat pengen utange lunas, ora usah sholawat pengen kebal, ora usah sholawat pengen oleh jabatan, pangkat, ora usah. Kowe ngopo sholawatan? Mergo tresno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lak tresno karo awake dhewe tenanan, awake dhewe maca sholawat kok dadak nganggo hitungan, kuwi salah. Padha karo jenengan sedekah, ana kotak infak nyemplungi plung, ngopo niate? Ya sedekah, mergo aku tresno karo Gusti Allah. Ngopo kowe sedekah? Golek balen sing luwih akeh. Kowe iki Gusti Allah wis apian karo awakmu, kok awakmu hitungan karo Gusti Allah. Padha karo selawat. Bojo kula kan tak kenal kula, Bah kula maca selawat ping pira? Sak oke-oke. Niate apa? Tresno karo Kanjeng Nabi. Ora usah mergo njaluk duit, ora usah njaluk sukses, ora usah njaluk napa. Siji mung tresno karo Kanjeng Nabi. Senajan to selawat niku kathah khasiate. Khasiat-khasiat itu hanya bagian kecil mawon. Contoh, anakmu mau wacake selawat dadi anak sing apik, niku namung bagian kecil khasiat dari selawat. Anak turu cekel sirahe, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh, Al-Fatihah, angsal. Anake apik. Padha karo bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Dan Ramil, Fatihah dan Yasinnya. Yasin dan tahlilnya. Kok tetap cerewet, dilakban bae cangkeme, suwen temen. Tunjukkan rasa cintamu mulai sekarang dan seterusnya. Tidak pernah berhenti membaca sholawat, minimal sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ping 1000 mawon. Niku lak mau waca tenanan le, enggak sampai 20 menit rampung.
kaya kowe ning kene iki. Hadrowan iki niate tresno karo Kanjeng Nabi, seneng-seneng. Ora usah njaluk diamplopi. Maka saya minta kepada panitia tolong anak-anak hadroh jangan diamplopi. Modar kowe ya. Donga sareng-sareng muga-muga kula panjenengan sami dikon kempalaken teng swarganipun Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia ngasinan matur nuwun, nadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.